Shalom, perkenalkan nama saya Merlinia Desiantilona dengan NIM 103-2024-0006. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang desain perencanaan pendidikan inklusif di sekolah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan inklusif. Apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif adalah pendekatan sistem pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua peserta didik tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau kondisi lainnya, siswa mendapatkan kesempatan belajar bersama di lingkungan sekolah reguler. Yang kedua itu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan inklusif itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang menerima semua anak tanpa memandang perbedaan dan mendukung mereka agar berkembang secara optimal. Yang ketiga itu tahap-tahap dalam perencanaan pendidikan inklusif. Tahap yang pertama itu identifikasi awal, yang kedua asesmen kebutuhan peserta didik, yang ketiga perencanaan kurikulum individual, yang keempat penyediaan sumber daya dan dukungan, yang kelima pelaksanaan pembelajaran inklusif, yang keenam monitoring dan evaluasi, yang ketujuh tindak lanjut dan pengembangan. Adapun langkah-langkah dalam tahap perencanaan pendidikan inklusif. Tahap yang pertama, identifikasi awal. Langkah-langkah dalam identifikasi awal yaitu yang pertama pengumpulan data awal, yang kedua observasi di kelas, yang ketiga wawancara dengan siswa dan orang tua, yang keempat penggunaan instrumen identifikasi, yang kelima analisis dan penyimpulan, dan yang keenam rapat tim pendidikan inklusif. Tahap yang kedua itu asesmen kebutuhan. Langkah-langkah dalam asesmen kebutuhan. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kekuatan dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, melibatkan psikolog, guru pendamping, dan konselor. Yang ketiga, tahap perencanaan kurikulum individual. Langkah-langkah dalam perencanaan kurikulum individual yaitu menyusun rencana pembelajaran khusus untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Yang kedua itu disesuaikan dengan kemampuan dan potensi anak. Tahap yang keempat itu penyediaan sumber daya. Langkah-langkah dalam penyediaan sumber daya, yang pertama menyediakan guru pendamping khusus, alat bantu belajar, dan aksesibilitas lingkungan fisik. Yang kedua, pelatihan guru tentang strategi pembelajaran inklusif. Tahap yang kelima itu pelaksanaan pembelajaran inklusif. Langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran inklusif, yang pertama, implementasi pembelajaran dalam kelas reguler yang ramah terhadap semua siswa. Yang kedua itu menggunakan metode diferensiasi, kolaborasi, dan pendekatan humanis. Tahap yang keenam, monitoring dan evaluasi. Adapun langkah-langkah dalam monitoring dan evaluasi. Yang pertama, pemantauan proses belajar dalam perkembangan anak secara berkala. Yang kedua, evaluasi dilakukan secara holistik, tidak hanya akademik. Tahap yang ketujuh yaitu tindak lanjut. Adapun langkah-langkah dalam tindak lanjut. Yang pertama, menindaklanjuti hasil evaluasi dengan menyesuaikan strategi atau IEP. Yang kedua itu mengembangkan kapasitas sekolah dan komunitas. Penutup dan kata kunci. Dengan menerapkan pendidikan inklusif, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar bagi semua anak tanpa terkecuali, tetapi juga menciptakan lingkungan yang menghargai perbedaan dan keberagaman. Pendidikan inklusif membuka kesempatan yang sama bagi peserta didik dengan berbagai kebutuhan, khusus untuk berkembang secara optimal, baik secara akademik maupun sosial. Oleh karena itu, komitmen bersama dari seluruh elemen sekolah sangat penting untuk mewujudkan pendidikan yang adil, ramah, dan berkualitas bagi semua anak.
Terima kasih.